Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Iya, Bu Is, gimana kabarnya ini? Kok kayaknya kelihatannya murung ya, Bu? Iya, Bu, ini akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat, Bu. Kenapa sih, Bu? Kayaknya ada yang mengganjal nih di Bu Is nih. Iya, Bu, bolehkah saya ngobrol dan curhat sebentar nih sama Bu Nia? Boleh, Bu, boleh banget. Kebetulan saya baru selesai ngajar ya. Dan udah free, banyak udah free. Silahkan, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu saya minta waktunya ya, Bu, untuk ngobrol. Iya, boleh banget, Bu. Di pembicaraan kita kali ini, apa sih yang ingin Bu Is dapatkan? Jadi begini ya, Bu Nia. Akhir-akhir ini saya kalau masuk kelas itu agak kurang bersemangat, Bu. Saya itu kan mengampu mata pelajaran matematika nih yang dianggap oleh murid-murid itu ya pelajaran yang sulit gitu. Iya. Apalagi jadwalnya di jam terakhir, Bu. Jam terakhir pula matematika pula ya, Bu ya. Aduh, itu murid-murid saya tuh kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Jadi mereka itu nggak fokus, Bu. Ya ada yang gerah, ada yang bengong, bahkan ada yang ngobrol aja dengan teman sebangkunya. Iya, apalagi ini jam terakhir matematika juga ya, Bu. Iya, Nah, sebelumnya nih, Bu, yang sudah Ibu Is lakukan memang seperti apa, Bu? iya, padahal sih ya saya tuh udah memulai kegiatan itu dengan mulai berdoa, terus melakukan apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, tapi tetap saja murid-murid tuh ya baru ditanya pembelajaran yang pertemuan sebelumnya saja sudah kayak bengong, nggak connect, nggak fokus gitu. Ya paling hanya satu orang saja yang menjawab gitu, yang lainnya sih hanya diam saja. Nanti bagaimana di kegiatan intinya, Bu, kalau di awal saja sudah tidak bersemangat. Iya ya, Bu ya. Jadi Jadi karena sayanya tuh kurang nggak ikut ini gitu, jadinya tuh nggak bersemangat juga gitu, Bu. iya, Bu ya, karena melihat murid-murid semangat nggak semangat ya kita juga jadi kayak yang nular nggak semangat ya, Bu. Betul, Bu Nia. Dalam proses pembelajaran sebenarnya indikator yang pengen Bu Is inginkan tuh seperti apa sih, Bu? Ya, saya menginginkan murid-murid itu yang aktif, yang fokus gitu. Sedangkan belajar matematika itu kan butuh konsentrasi penuh ya, Bu. Kemudian Betul. saya juga berharap mereka itu merasa senang gitu meskipun di jam terakhir. Saya mengharapkan itu hasil pertemuan pembelajaran itu menjadi berkualitas, Bu. Iya ya, Bu, pengennya tuh murid itu aktif dan seneng gitu belajar matematika, apalagi jam terakhir harus butuh konsentrasi penuh ya, Bu. Nah, sehubungan dengan tujuan yang Ibu tadi sudah sebutkan, kira-kira kalau diskalain 1 sampai 10, Ibu sudah sangat baik belum dalam menciptakan kondisi pembelajaran di kelas? Menurut Ibu, angka 1 sampai 10 itu di angka mana kalau Bu Eis? Ya, sepertinya ya masih di angka 6, Bu. Kenapa sih Bu bisa mengatakan di angka 6, Bu Eis? Ya, di angka 6 ya, karena saat ini setiap proses pembelajaran di kelas itu ya saya pikirkannya itu ingin segera menuntaskan materi gitu. Jadi waktu yang ada itu harus bisa tersampaikan. Ya seperti kejar-kejaran gitu antara kegiatan pembelajaran dengan waktu yang tersedia gitu. Jadi sedangkan saya tuh tidak memperhatikan gitu kondisi emosional murid saat itu gitu. Ya Iya, akhirnya iya. ya semua proses kegiatan ya harus saya tuntun. Kemudian mereka juga tidak mandiri, kurang kreatif. Ya karena yang murid-muridnya itu sudah tidak bersemangat, Bu. Iya, udah lemes duluan di jam terakhir ya, Bu. Betul, Bu. Baik, Ibu. Jadi kalau Ibu pengen meningkatkan indikator itu, kalau mau ditingkatkan ke angka berapa, Bu? Ya, inginnya sih ya ditingkatkan ke angka antara 8 sampai 9 lah, Bu. Baik, Ibu. Ibu telah memaparkan dalam skala 1 sampai 10 kondisi pembelajaran Ibu pada saat mengajar matematika di kelas. Dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu, Ibu masih di angka 6 ya, Bu.
Nah, selanjutnya Ibu mengutarakan Ibu akan meningkatkan skala nilai ke angka 8 sampai 9 ya, Bu. Nah, Ibu untuk meningkatkan kira-kira gimana sih, Bu, langkah-langkahnya menurut Ibu? Ya, rencana yang akan saya lakukan ya menerapkan kompetensi sosial emosional gitu dalam pembelajaran, ya sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Kemudian ya memperbanyak model-model ice breaking gitu ya, memilih media pembelajaran matematika yang menarik gitu agar murid-murid bisa senang, gembira, ceria gitu belajar bersama saya, Bu. Iya Bu ya, luar biasa Bu. Sebetulnya langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sebutkan, yang pertama menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, memperbanyak model-model ice breaking. Yang ketiga, memilih media atau metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Dari langkah-langkah yang Bu Ais sebutkan tadi, sekiranya kapan ya Bu Ibu akan memulai langkah-langkah tersebut? Ya, sepertinya harus segera ya Bu, karena saya sebagai guru itu harus memberikan teladan gitu ya. Jika saya nggak bersemangat, ya bagaimana nanti ya dengan murid-murid saya. Jadi ya saya harus segera mengembalikan suasana hati saya gitu. Tapi iya Bu, kemarin tuh ya saya tuh lihat Pak Wawan itu guru TIK mengajar di kelas sebelah saya itu sebelum belajar ia melakukan teknik stop gitu Bu, berhenti sejenak apa itu ya. Nah itu sempat itu terpikirkan oleh saya itu dan kelihatannya murid-muridnya itu terlihat lebih tenang gitu, fokus, konsentrasi gitu Bu ya. Iya, Bu. Jadi Ibu akan menerapkan teknik stop atau berhenti sejenak sebelum memulai pembelajaran. Ibu akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Juga Ibu akan melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nah, selain teknik stop, Bu, kira-kira strategi apa ya, Bu, yang Bu Is lakukan untuk meningkatkan semangat murid-muridnya, Bu? Iya ya, sepertinya harus meningkatkan kontrol emosi gitu ya. Ya salah satunya dengan menerapkan KSE gitu ya yang pernah kita belajar itu di materi CGP gitu. Saya akan menerapkan di setiap pembelajaran Bu, mungkin dari kegiatan awal, kegiatan inti, ya sampai ke kegiatan penutup gitu Bu. Bagaimana sih tingkat keberhasilan Bu Is yang menerapkan rencana tersebut, Bu? Ya pasti ya dengan saya dapat mengontrol emosi gitu, ya saya merasa senang. Anak-anak pun pasti akan merasa gembira ya, ya dengan apa yang saya sampaikan gitu. Yang diharapkan itu hasil dari proses pembelajaran itu menjadi berkualitas, Bu. Iya, Bu, baik. Siapa sih, Bu, yang sekiranya bisa bantu Bu Is untuk melaksanakan rencana-rencana atau langkah-langkah yang sudah Ibu Is sebutkan tadi? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ya pertama saya mau tanya ke Pak Wawan nih yang telah melaksanakan teknik stop itu. Kemudian saya akan sharing juga lah dengan kepala sekolah, rekan sejawat gitu. Ya terutama saya akan mengkomunikasikan ini sih kepada murid-murid gitu agar apa dapat memberikan refleksi di setiap akhir pembelajaran gitu Bu. Iya, berarti ini Ibu berkolaborasi ya dengan Pak Wawan dan Pak Wawan atau dengan pihak yang lain, tadi rekan sejawat. Gimana komitmen Bu Is yang akan Ibu Is lakukan? Iya. Ya, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu, Bu, sebelum memulai proses pembelajaran di kelas gitu. Kemudian selalu menerapkan teknik stop di kegiatan awal gitu agar siswa bisa konsentrasi penuh gitu. Kemudian menerapkan model-model ice breaking yang bervariatif lah untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak. Ya dengan meningkatkan KSE ini
Harus meningkatkan kontrol emosi itu dengan cara ya menerapkan KSE dalam setiap kegiatan pembelajaran, Bu. Ya, dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Dengan saya dapat mengontrol emosi saya, kemudian saya juga akan merasa senang. Anak-anak pun pasti akan merasa gembira gitu yang dengan apa yang saya sampaikan. Ya, yang diharapkan itu hasil dari proses pembelajaran itu bisa menjadi berkualitas, Bu. Tuh, Ibu sudah berkomitmen akan memperbaiki suasana hati sebelum memulai proses pembelajaran. Ibu juga akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak di awal kegiatan. Adapun langkah-langkah yang akan Ibu tempuh seperti yang pertama menerapkan kompetensi pembelajaran sosial emosional, yang kedua menerapkan model-model ice breaking yang variatif sehingga anak itu menjadi konsentrasi, ya, mengembalikan konsentrasi murid. Yang ketiga, Ibu akan memilih metode atau media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Artinya, Ibu sudah menemukan solusi nih, Bu, atas permasalahan yang telah Ibu hadapi. Apalagi nih kira-kira dari setelah ini ada lagi nggak, Bu, yang mau diceritakan? Untuk sementara ini ya cukuplah, Bu. Terima kasih sudah mendengarkan unek-unek saya ya, Bu. Saya udah ngerasa plong, Bu. Alhamdulillah, kan enak Bu kalau cerita Maya daripada dipendem terus kan Bu. Semoga rencananya berhasil ya Bu. Nanti semangat Ibu meningkatkan semangat belajar murid-muridnya ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Saya pamit dulu ya, Bu Iya ya. Bu. Assalamualaikum Iya Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.